Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa harus tetap semangat ya. Semangat untuk belajar. Meskipun kalian belajar dari rumah, kalian tidak boleh malas, harus tetap semangat. Pagi ini kalian akan ditemani lagi oleh saya, Bu Anissa Rohma dari SDN Jajar Tunggal 3, Kota Surabaya. Pagi ini anak-anak, kita akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya, di subtema 4, penghematan energi. Baik anak-anak, tapi sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Sikap yang baik anak-anak di depan televisi sebelum berdoa. Kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar anak-anak? Harus dong, harus siap. Siap Bu Guru, tetap semangat. Oke anak-anak, disiapkan buku temanya ya. Buku temanya adalah buku tema 6. Kita akan belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi. Tapi anak-anak, coba Bu Guru tanya dulu. Siapa sih yang punya televisi di rumah? Tentunya kalian punya semua ya. Harus. Nah, Bu Guru mau tanya, siapa hayo yang pernah nonton televisi tapi sambil ketiduran? Oh iya, ternyata ada. Pasti ada. Anaknya Bu Guru juga kadang-kadang begitu. Dengarkan anak-anak ya. Nah, sikap seperti itu kira-kira bagaimana anak-anak? Termasuk pemborosan energi? Ataukah penghematan energi? Iya pinter. Sikap seperti itu adalah pemborosan energi. Ketika sudah selesai menonton televisi, harus dimatikan televisinya ya. Lagi anak-anak, pernah nggak melihat keran air di kamar mandi? Keran airnya tuh menyala terus, padahal bak mandinya sudah penuh. Nah, sikap seperti itu kira-kira pemborosan energi apa tidak? Iya, pinter. Iya Bu Guru, sikap seperti itu adalah pemborosan energi. Bagus. Memang anak-anak ya, jika ada keran bak mandi yang sudah penuh airnya, harus segera dimatikan ya. Supaya tidak apa? Supaya tidak menjadi pemborosan energi. Nah, ngomong masalah pemborosan energi, Bu Guru punya sebuah lagu. Lagunya itu kering-kering ada sepeda ya, tapi diganti dengan penghematan energi ya. Kita saksikan anak-anak ya, kita nyanyi sama-sama supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lebih semangat. Kita saksikan anak-anak ya. Nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Oke. Matikan TV jika tak ditonton lagi. Tutup keranmu jika selesai mandi. Yo ayo kita berhemat, kita hemat energi supaya bermanfaat untuk generasi kita nanti. Matikan TV jika tak ditonton lagi.
Tutup keranmu jika selesai mandi. Yo ayo kita berhemat, kita hemat energi supaya bermanfaat untuk generasi kita nanti. Nah, anak-anak sudah menyaksikan dan mendengarkan tadi lagu tentang hemat energi ya. Bagaimana rasanya? Ya, tentunya harus lebih semangat ya belajar hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya pada materi ya. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku tema kalian halaman 152. Nah, kalian sudah buka semua bukunya? Sudah siap? Oke, jika sudah siap dibuka ya bukunya ya. Kalian buka dari rumah, Bu Guru buka dari sini ya. Judulnya adalah menghemat energi, ya. Menghemat energi di sini adalah menghemat penggunaan listrik. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, jika sudah selesai menonton televisi, televisinya wajib dimatikan. Ya, begitu juga dengan keran air. Di sini menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih kembali lagi ya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, nah tadi kita sudah membaca ya buku tema 6 di halaman 151 dan 152. Kita akan lanjutkan materi ya. Nah, tadi Bu Guru sudah membaca, kalian di rumah juga sudah membaca ya. Buku tema di halaman 152 dan 153. Di halaman 153 ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nah, tadi kan sudah Bu Guru baca, kalian juga sudah membaca di rumah. Kira-kira apa sih jawabannya anak-anak? Oke, pinter, ada yang sudah menjawab. Hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi adalah, nah, coba dilihat ya. Kita tulis ya anak-anak ya, jawabannya. Hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi, yaitu di rumah Dayu memiliki banyak ventilasi.
sehingga tidak memerlukan pendingin ruangan. Nah, anak-anak, maksudnya apa? Ya, karena di rumahnya Dayu itu punya banyak ventilasi, lubang udara, sehingga dia tidak perlu memiliki pendingin ruangan atau AC karena udaranya sudah sejuk. Karena dia juga sudah memiliki banyak pohon di sekitar rumahnya. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Kalian tulis ya anak-anak ya, di buku tulis kalian atau di buku tema kalian. Kemudian kita lanjut pada halaman 154. Pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Apa anak-anak jawabannya? Iya, pinter. Dengan menghemat energi, energi apa? Tidak cepat habis. Dan yang satu lagi yang kita sering dengar adalah biaya listrik menjadi lebih murah. Kita tulis anak-anak ya jawabannya ya. Kalian juga tulis di buku tema kalian. Itu adalah jawaban yang kedua. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Mengapa anak-anak? Iya, karena dengan menanam pohon, udara di sekitar menjadi lebih sejuk dan kita tidak perlu menggunakan pendingin ruangan. Kita tulis anak-anak ya. Menanam pohon udara. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah ditulis semua jawabannya di buku tema? Oke, anak-anak ya. Itu tadi adalah jawaban dari 3 pertanyaan yang ada di buku paket tema 6 halaman 153 dan 154. Setelah ini kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya ya. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya, tetap di depan televisi kalian dan kita nanti lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan materi tadi anak-anak ya.
Nah, tadi kita sudah mengerjakan ya soal-soal yang tadi. Kita lanjutkan, dibuka lagi buku tema 6 halaman 161. Oke anak-anak, sudah dibuka semua? Nah, di dalam buku tema 6 halaman 161 itu ada sebuah gambar. Gambarnya anak sedang menonton televisi, kemudian juga menyalakan radio. Jadi, radio dinyalakan, televisi juga dinyalakan. Menurut kalian, sikap seperti itu termasuk sikap pemborosan ataukah penghematan energi? Iya, pintar anak-anak. Pemborosan energi Bu Guru. Kenapa sayang? Iya, karena dua-duanya dinyalakan, baik itu televisi maupun radio. Seharusnya salah satu. Oke, pintar anak-anak ya. Nah, dari situ tadi, bagaimana sikap kalian? Kalau seperti itu, kira-kira dilakukan nggak di rumah? Enggak Bu Guru. Iya, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan juga memerintahkan kepada semua umatnya untuk tidak melakukan pemborosan energi. Harus melakukan apa anak-anak? Penghematan energi dimanapun dan kapanpun, baik di rumah maupun di sekolah. Tapi sementara kalian kan masih di rumah ya belajarnya ya. Besok kalau sudah masuk ke sekolah juga begitu, harus hemat energi di sekolah. Sekarang hemat energinya di mana? Di rumah. Nah, dari gambar-gambar yang Bu Guru sediakan tadi, coba dibuka bukunya tema 6 halaman 162. Sudah dibuka semua? Oke, sudah. Perhatikan tadi ya pada gambar halaman 161. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Di situ ada sebuah pernyataan ya, perilaku pemborosan. Contohnya bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Kemudian ada contoh saran perbaikannya, yaitu bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Jadi kalian dihadapkan oleh sebuah permainan di rumah. Ada dua, yang satu menggunakan energi listrik, yang satu tidak menggunakan energi listrik. Kalian pilih yang mana? Nah, kalau dari materi yang Bu Guru terangkan tadi, kalian pasti memilih mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Kenapa Bu Guru? Iya, karena supaya untuk menghemat energi listrik. Nah, nanti di situ ya kalian kerjakan ya, ada beberapa pertanyaan itu ya. Nanti kalian kerjakan kembali tadi ya, yang saran kalimat untuk menghemat energi. Lanjut di halaman berikutnya. Ayo bercerita. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, kalian disuruh membuat kalimat cerita. Kalimat cerita menggunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Ada kata hemat yang pertama, kemudian ada kata listrik, yang ketiga ada kata pemborosan, yang keempat ada kata energi, yang kelima ada kata lingkungan, yang keenam ada energi alternatif, dan yang terakhir ada kata kewajiban. Di situ kalian kerjakan ya nanti ya, membuat kalimat berdasarkan kata-kata tersebut. Oke anak-anak ya, kita lanjutkan lagi. Di halaman 173 itu juga ada sebuah gambar. Gambarnya orang sedang mengantri. Nah, dari situ kita akan mengambil kesimpulan. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat
energi. Jadi anak-anak ya, kalian di rumah kan sudah punya banyak air mengalir di rumah ya, mungkin berlebih. Kalian harus berhemat. Kenapa? Coba kalian lihat gambar yang ada di buku paket kalian di halaman 173 tersebut. Mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan kalian di rumah kalian mungkin mempunyai banyak air yang berlimpah. Dari situ kalian harus bersyukur dengan cara menghemat penggunaan air. Menggunakan air jika diperlukan saja atau seperlunya. Karena apa? Karena banyak ya di masyarakat itu yang kekurangan air. Dari situ sudah paham anak-anak? Pinter, alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, ada sebuah pertanyaan, jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, tadi sudah lihat ya gambarnya, apa sih yang sedang mereka lakukan? Ya, mengantri air bersih. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa mereka melakukannya? Ya, karena kekurangan air anak-anak. Jadi mereka mengantri. Di mana kejadiannya? Nah, kalian bisa mencari ya di mana kejadian, bisa lihat di Google atau di mana saja. Yang keempat, pertanyaannya apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian bersih? Mungkin salah satunya adalah dengan berhemat. Kemudian kita lanjutkan lagi pada tugas yang berikutnya. Buatlah cerita sesuai jawabanmu. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa. Ibu guru yakin kalian semua anak kelas 3 hebat-hebat. Pasti bisa mengerjakan ya. Baik anak-anak, dari materi yang Bu Guru sampaikan tadi, kesimpulannya adalah kita harus menghemat energi dengan benar dan harus berperilaku yang baik terhadap penggunaan energi, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah kalian harus bisa memberikan kalimat saran ya untuk perbaikan energi. Oke anak-anak, tak terasa sudah 30 menit yang lalu kita belajar di tema 6 subtema 4. Nanti kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran selanjutnya dan berjumpa lagi dengan guru-guru yang tak kalah hebat dari Bu Anissa. Oke anak-anak, sampai jumpa di selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya, dan tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.